Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN adalah salah satu unit eselon 1 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengemban tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional, antara lain membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum, serta melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan juga peningkatan layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2020, BPHN dianugerahi predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat WBK diperoleh melalui proses dan tahapan yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi bukan hanya perihal pemenuhan data dukung yang bersifat persyaratan semata, namun lebih pada melakukan perbaikan sistem kerja birokrasi organisasi. Capaian tersebut tidaklah membuat seluruh insan BPHN berpuas diri, melainkan tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan melakukan transformasi. Wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang hendak dituju BPHN saat ini. Tata nilai pasti dan berakhlak serta semangat BPHN hebat akan menjadi cambuk bagi seluruh insan BPHN dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan zona integritas akan bermanfaat dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama BPHN, yaitu persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan, persentase jumlah RUU Prakarsa pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 hingga 2024 yang masuk ke dalam prolegnas prioritas tahunan, indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum, persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, persentase permohonan bantuan hukum non-litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan indeks kepuasan layanan bantuan hukum. Berbagai inovasi dalam bentuk aplikasi yang sudah diciptakan BPHN dan diajukan hingga memperoleh WBK pada tahun 2020 terus dikembangkan hingga hari ini, diantaranya Sitbankum, Verasi, JDIHN, Eva Data, Legal Smart Channel, Jurnal Refinding, dan beberapa aplikasi lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BPHN. Untuk menindaklanjuti reformasi birokrasi dalam 6 area perubahan, BPHN telah melakukan transformasi yang dielaborasikan dengan pemanfaatan TI dan prestasi kinerja internal antara lain website BPHN yang di dalamnya menampilkan loket layanan online yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi layanan yang ada di BPHN sehingga menjadi one-stop service untuk memudahkan masyarakat yang mengaksesnya. Peta sebaran OBH terdekat, yaitu fitur yang hadir guna memberikan kemudahan akses bagi pengguna layanan bantuan hukum untuk mengetahui lokasi OBH terdekat dari jangkauan pengguna layanan. Sirenkum, aplikasi pelayanan terpadu yang memiliki 3 fitur diantaranya. Serasi, fitur perencanaan regulasi pengajuan serta pelaksanaan MONEF terhadap penyusunan RUU, RPP, RPerpres yang tercantum dalam prolegnas dan Proksun PP Perpres di lingkungan pemerintah. Selaras, fitur permohonan penyelarasan naskah akademik, dan Senada, fitur permohonan fasilitasi penyusunan naskah akademik. MONEF Legislasi sebagai aplikasi untuk melakukan pemantauan secara online terhadap penyusunan RUU dalam prolegnas serta pemantauan penyusunan PP dan Perpres dalam program penyusunan PP dan program penyusunan Perpres di lingkungan pemerintah. Dari segi penyebarluasan informasi, BPHN melakukan optimalisasi konten kehumasan dalam bentuk podcast atau talk show BPHN Talks yang mengangkat isu seputar kebijakan, program, produk, hingga edukasi hukum yang dapat diakses melalui YouTube channel BPHN TV dan juga melalui kanal mainstream seperti Spotify. Layanan pengaduan melalui WhatsApp. Layanan tersebut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh BPHN. Selain beberapa aplikasi pengaduan yang dikelola oleh BPHN seperti lapor.bphn.go.id, lapor.go.id, Sipidu, WBS, serta melalui kanal media sosial BPHN. BPHN juga mendapatkan penghargaan sebagai unit utama terbaik 2 kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 atas evaluasi 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
BPHN juga meraih juara Harapan 1 Lomba Konten Kreatif Video Pelayanan Publik kategori unit eselon 1 subkategori ruang layanan offline di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka Hari Dharma Karya Dika. Beberapa instansi pun telah melakukan replikasi terhadap aplikasi Sitbankum sebagai pendukung pelaksanaan program pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Transformasi digital dan inovasi yang dilakukan BPHN merupakan wujud nyata keseriusan BPHN untuk menjadi satuan kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Terlebih lagi dengan kondisi seperti saat ini, maka peran inovasi teknologi menjadi penting untuk mendukung tatanan new normal yang menjadi program pemerintah sekaligus komitmen BPHN dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Mari dukung BPHN agar terus menjadi wilayah bebas dari korupsi dan dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat guna terwujudnya pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2022. Tetapkan, terapkan, biasakan, budayakan. Sangat setuju BPHN WBBM 2022, BPHN hebat. Kepada seluruh warga BPHN, mari kita tingkatkan komitmen, keyakinan, dan konsistensi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kita harus lebih adaptif dan lincah serta terus mengembangkan inovasi demi cita-cita bersama guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di BPHN. BPHN pasti hebat. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai satu unit utama di Kementerian Hukum dan HAM terus selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya bagi masyarakat, mulai dari layanan publiknya yang bersifat tatap muka maupun pelayanan publik yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk itu saya mengapresiasi kawan-kawan BPHN dan saya himbau untuk terus semangat dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan bermanfaat. Oleh karena itu, pada tahun ini saya mendukung dan menganggap pantas BPHN meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPHN pasti hebat. Saya Wahiduddin Adam, Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan ini mendukung Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM di tahun ini. Terima kasih. Jadi kalau dukungan KPK kepada BPHN khususnya, bukan pada umumnya, itu kita sama-sama mendukung apapun juga yang dilakukan oleh BPHN khususnya dalam rangka mewujudkan JIWK dan tadi, harapannya. Semoga penghargaan ini tidak membuat BPHN cepat puas dan bisa meningkat lagi mendapatkan WBBM. Setelah mengamati dan berkunjung ke Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami merasa dan mendukung BPHN pantas untuk meraih predikat sebagai wilayah bersih birokrasi dan melayani tahun 2022. Saya Intan mengucapkan terima kasih kepada BPHN atas bantuannya untuk permasalahan hukum yang saya alami. Terima kasih staf-stafnya sudah sabar, sudah ramah untuk melayani saya. Konsultasi hukum ini sangat bermanfaat bagi saya. Saya mendukung agar BPHN mendapatkan predikat WBBM tahun ini. Terima kasih. Banyak masyarakat di luar sana termasuk teman-teman saya juga yang ngeluh katanya kalau ada masalah hukum akan menghabiskan biaya yang gede sekali. Namun begini, saya hari ini ada di Law Center BPHN dan saya melihat secara langsung kalau layanan konsultasi hukum itu gratis. Jadi smart people, kalau kamu lagi ada masalah hukum, jadi silakan aja langsung datang ke BPHN dan jangan lupa untuk pantau terus YouTube channelnya BPHN Official yang dikelola langsung oleh Humas BPHN-nya. Oleh karena itu, pada tahun ini saya mendukung dan menganggap pantas kalau BPHN meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. BPHN pasti hebat.